Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para subscriber semuanya, dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai teori manunggaling kawula Gusti. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita simak videonya bersama-sama. Monggo. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca kisah Wali Songo, tapi di dalam kisah itu terdapat kisah Syekh Siti Jenar, Cak. Di dalam kisah itu intinya ada sebuah kepercayaan manunggaling kawula Gusti. Lah saya ingin minta penjelasannya karena saya ingin tahu, Cak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung wae kuwi tauhid jenenge. Tauhid itu mempersatukan, memanunggalkan atau manunggalke kawula lan Gusti. Ya, supaya langsung pikirannya ya, supaya enggak mencolot-mencolot. Jadi ya tauhid bahasa Arabnya manunggaling kawula lan Gusti itu. Cuma di Indonesia kemudian ada raja-raja yang memanipulasi untuk kekuasaannya. Jadi raja tertentu itu mewakili Tuhan kan gitu. Terus rakyatnya harus menganggap dia Tuhan seperti Fir'aun, sehingga rakyat harus menyatu dengan rajanya. Padahal manunggaling kawula lan Gusti kalau dalam makna politik dan kekuasaan itu gini, di dalam hati seorang lurah, dia dalam hati seorang camat, bupati, gubernur dan pemimpin apa saja, apalagi ulama, terutama presiden yang nomor 1 di Indonesia, di dalam hatinya dia, di dalam konsep pikirannya, jiwanya, antaranya Allah Gusti dengan kawula rakyatnya itu menjadi satu. Jadi di dalam diri pemimpin itu Allah sama kawulane dadi siji. Dadi dheke ora wani nglarani karo-karone. Nek dheke nglarani rakyate, Allah nesu. Nggih mboten. Nek dheke nglarani Allah rakyate cilaka. Karena dia pegang amanat. Jadi manunggaling kawula itu maknanya sangat banyak. Sangat banyak. Kowe rasa dolek objektif piye, cetane piye, ora ana cetane ya lemu gawe apik piye. Jadi wong saiki iki lak senengane iki tegese piye iki tegese. Laire Kanjeng Nabi tanggal piro persise? Ayo ben lair tanggal piro wae wong kuwi ya ora ngerti padha ora ngertine. Sing penting kuwi golek apike. Kowe tak takoni sisan Nabi Khidir anake sapa? Bingung to kowe. Wis mati apa durung? Arep modar piye kowe golek-goleki Nabi Khidir? Rasa sing penting kowe sinau. Ya ora lulus ora apa-apa, Nabi Musa dhewe ya ora lulus kok Nabi Khidir. Sing penting kowe sinau. Dan saya sudah di Makya sudah banyak ngomong mengenai ilmu-ilmu Khidir, ya. Jadi sing penting disinaoni. Kowe mesti arahmu kan kayak bener apa dipateni kayak karo Wali Songo liyane kan ngono sak piturute. Wis kuwi rasa diurus. Kalau pemikiran saya itu, Cak, masa ya manusia tapi kok bersatu dengan Tuhan begitu loh. Nah, terus nek ora piye? Ya kalau tidak ya Enggak ya bersatu. Ya. Tujuannya Islam itu prinsipnya tauhid itu artinya mempersatukan. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu artinya penyatuan, manunggal, nyawiji. Nek cara dalang nyawiji, macam gitu. Nah, piye bentuk persatu rasa kok dolek bentuk sing penting hatimu bersatu ngono wae. Lho iya lah terus apa Gusti Allah karepmu kon teko nang omahmu apa piye? Kon guys, nggo blangkon kaya kowe ya ora Gusti Allah ora ana bentuke kowe ora iso ndelok. Sing penting hatimu bersatu. Kita hanya bisa menyentuh dengan cinta kita. Kamu tidak bisa menyentuh dengan jasadmu, bahkan kamu tidak bisa menyentuh dengan pikiranmu. Kamu hanya bisa menyentuh dengan muatan cinta di dalam hatimu, bukan muatan nafsu di dalam hatimu. Yang mulai kudak persatuannya. Kalau kue sok-sok duwe bojo, kue tugas neng Papua, menyatu ora hatimu. Iya sing ngono kuwi. Wong karo bojowe angel menyatu. Bisa apa kowe menyatu karo bojomu? Wis padha-padha jasate wis. Nyun sewu ya, misalnya kue dekepan karo bojomu muda. Sing nempel pirang persen? Pirang persen sing nempel? Ada 30%. Kuwi padha-padha jasate. Nek kepengin
nek kepingin menyatu tenan diulek karo lanang wedok diulek. Dadekke siji dadekke gethuk. Ha kuwi. Lah karepmu menyatu iki piye? Menyatu iki ya mengatimu kuwi. Gitu ya. Puas ya sekarang. Kowe pengen dadi sasi jenar lho jan-jane. Ayo ngerti ayo. Mboten, Cak. Tapi kula niku namung nggih. Namung bingung mawon sik teng cerita niku ngoten. Ora. Sesi jenar itu kebijaksanaan Wali Songo. Sesi jenar itu tidak salah. Cuman dia aurat, dia jangan diteruskan dibuka-buka, tidak siap kebanyakan orang. Dan sesi jenar itu sebenarnya adalah peran dari Sunan Kalijaga sendiri. Nek percaya kapan-kapan tak terke. Ya, ngono ya. Ning kowe engko begitu teko dulu langsung semaput. Gue bar kuwi tak go nang jaba. Sik kowe lanjut sik. Aku emang wis tak temokke ning kowe semaput. Ngono. Tak apusi kowe. Ngono ta? Gampang ngapusi wong-wong kuwi ya aneh-aneh sing ora-ora. Gitu loh. Engko kowe cah cilik kaya aku nek nggodha cah cilik kan tak kongkon sarung copot cathok, copot klambi, sarung tok. Wis ndodho. Terus sarunge tak cekel ngene iki. Wis ndodho terus sarunge tak cekel ngene iki nutupi engko. Wis kowe pengin ngerti setan to? Oke. Merem. Tarik nafas panjang 3 kali. Set. Begitu kau tak jabut tak tinggal melayu. Mudah setan. Aja serem-serem ya, biasa-biasa wae sak madya wae, didoleki apike, aja mlebu barang-barang sing kira-kira marake kowe tidak seimbang. Ngono ya, Dik ya, oke. Saya salut kepada pencarian dia mujtahid. Saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kula maca nggih diskusi ini udah perdebatannya Kalijaga mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud be bathuk be tangan. Jasad sampeyan kuntek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mbok sampeyan dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sampeyan. Mikir kali. Orang bolak-balik Kalijaga mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tahu menang Irak. Yang jelas yang bilang gak satu orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku rewape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roti. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roti kenapa? Tersiksa. Mergo ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang. Kenapa rai bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih.
Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, nggih. Waras secara hakikat. Kulo niku mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Wani ketika ini sekarang hikam, wong ora tau muka safar rasa jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh butuh rapi. Paham kan? Ya butuh putus cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo ke Adanu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, barane iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine serawat mau cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya kendur. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar ra iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene cek ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang karo kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamangane takok Umar. Takok Umar aku mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kuwi. Enteni iki. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya sudah gak percaya wis kandhani. Ora mesti cara Ali kan. Lah ora bapak ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Ali itu Gus Dur. Lah Gus Dur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gus Dur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter.
Pak Yai santri ini pacaran. Maksud itu jangan ada cerita besok. Wah, ruwet. Terus malah dalil zinalina subuh syahwat minan. Iya, bodoh tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet apa? Mana jogeman, dia itu teman-teman itu jogeman. Sing biasa wae ono syariate sithik-sithik. Sing kemana ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lha donya ono napa? Jadi nak meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kados Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal ge seneng ae. Godan nalqal ahibbah Muhammad dan wakhisbah. Ya nak mati malah seneng tuh ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran roh ora tentu ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil. Baiklah, terima kasih karena sudah menyimak kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai manunggaling Kaula Gusti. Semoga setelah menyaksikan kajian dari beliau-beliau tadi, kita semua mendapatkan pencerahan dan juga barokah dari kajian-kajian beliau, baik di dunia sampai di akhirat. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.